أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Anak-anak mudaku sekalian, saya bahagia sekali hari ini masjid ini katanya sebegini megah, hasil kerja karya dan pikir anak-anak muda di sini. Kalau anak-anak muda sudah mau ikut ambil bagian dalam agama, itu berarti Islam di Indonesia sebentar lagi akan muncul dan memimpin keadaan di negeri ini. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Sejak zaman Nabi Muhammad, Islam baru turun kepada Nabi. Pembela-pembela agama itu orang muda-muda. Yang masuk Islam awal-awal itu orang-orang muda-muda. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Masih pemuda kan? Pemuda kan sampai umur 40. Orang pertama dari kalangan sahabat yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umur 38. Lebih muda 2 tahun dari Rasul. Keluarga Rasulullah yang pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umur 8 tahun. Sayyidina Abu Bakar bawa orang masuk Islam juga. 2 hari berturut-turut Sayyidina Abu Bakar berhasil mengislamkan anak-anak muda. Sayyidina Tolha masih 18 tahunan, Sayyidina Jubair Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Ini yang diislamkan Tolha. Ini yang diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Anak-anak muda, belum ada yang kawin. Kemudian Rasulullah mengislamkan Sayyidina Bilal, belum kawin juga, masih muda juga. Orang yang ke-40 adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum kawin juga, masih anak muda juga. Yang tua-tua Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Kuhafah, Abu Sofyan, pokoknya abu-abu gak ada yang mau. Abu-abu gak ada yang mau masuk Islam. Yang masuk Islam anakmu. Selama 3 tahun Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi. Yang tua itu bisa dihitung jari. Yasir, Sumayyah, ini tua suami istri. Tapi anaknya Ammar bin Yasir anak muda juga. Setiap malam Nabi bikin taklib, membuat taklib. Kumpul orang begini, Nabi bacakan Quran, kasih nasihat. Nasihat Nabi tentu hadis namanya kan. Nasihat Nabi hadis yang dibacakan Quran. Selama 3 tahun setiap hari, malam-malam, setiap malam di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Orang sembunyi-sembunyi masuk kan, malam gelap. Dulu kan nggak ada lampu. Rumahnya Sayyidina Arqam bin Abil Arqam itu terpisah. Rumah di Mekah itu kan rapat. Nah, beliau ini rumahnya terpisah sendirian. Sehingga Nabi malam-malam datang situ satu nggak nampak orang. Selama 3 tahun Nabi buat taklim. Untuk apa? Untuk anak-anak muda yang masuk Islam itu. Ada sedikit orang tua. Sayyidina Hamzah juga masih umur 40. Sebaya dengan Rasulullah. Sayyidina Hamzah lahirnya sama. Yang umur 40 itu cuman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Abu Bakar Siddiq 38, Umar bin Khattab 20-an, semua itu muda-muda. Apa yang dibuat Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam? Membacakan ayat-ayat Allah. Jadi semua duduk begini dengar, Nabi baca. Asal datang surat baru dia dibaca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalat. Sahabat dengar. Untuk apa mendengarkan Quran dibaca? Untuk hati sahabat-sahabat itu jadi bersih. Wa yuzakkihim. Jadi kita ini anak-anak muda harus buat taklim di sini. Ada yang baca hadis, dengar kelebihan amal. Siapa sholat duha 2 rakaat maka dimudahkan rezekinya, baca.
dilarang kencing di lubang-lubang kecil, lubang-lubang binatang, jangkrik, semut dan lain-lain. Satu hadis saya satu hari setahun 360 hadis. Teringat selalu. Selain itu hati bersih. Orang Islam, kenapa hari ini ilmu diajarkan nggak masuk? Nggak membuat dia jadi baik. Karena ilmu itu nggak masuk ke hatinya. Kenapa? Karena hatinya kotor, banyak dosa. Mencuri, berdusta, menipu, makan riba, macam-macam. Sehingga ilmu dimasukkan nggak masuk, membal keluar lagi. Supaya ilmu itu masuk, kata Allah SWT yang dibuat Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, adalah membacakan Quran dan didengar. Kita lihat ayatnya, surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Makkah. Rata-rata buta huruf, sedikit sekali yang bisa menulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, dari golongan kaum itu sendiri buta huruf. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi dibaca. Wek dibaca. Wadduha wal laili idza saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dibaca. Mereka mendengar. Wa yuzakkihim, dengan mendengarkan Quran itu, wejangan-wejangan Rasul itu, hati mereka menjadi bersih. Tazkiyatun nafs, hati bersih. Wa tuzakkihim, Quran yang dibaca itu membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah hati bersih, barulah diajarkan ilmu dan hadis-hadis Rasul. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu orang Mekah itu adalah orang yang bejat, sesat, dengan kesesatan yang terang-terangan diperlihatkan sesatnya itu. Tapi 3 tahun buat taklim, hati bersih. Datang perintah, semua dibikin. Kerjakan sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun hai orang berselimut malam, kerjakan sholat tahajud. Setengah malam atau kurang sedikit, sampai bengkak-bengkak kaki sahabat itu. Sholat tahajud setengah malam, separuh malam, kurang sedikit dari itu. Enggak melawan. Apa jadi perintah, kerja terus. Kenapa? Hati sudah bersih. Hari ini orang sekolah S1, S2, S3, jurusan agama, masuk penjara korupsi. Ilmu bermanfaat kalau hati orang bersih. Hati bersih dibersihkan dengan baca Quran, dengarkan hadis setiap hari. Mau tunduk dengan agama. Banyak orang tahu agama nggak mau tunduk. Kadang sedih kita. Ustadz aja nggak ke masjid. Coba, kalau ngajar dia bacanya hadis. Sholatul rajul ma'al jamaah. Hadis. Sholat laki-laki berjemaah. Afdalu min salatil fadz. Lebih bagus dari sholat sendirian. Fi baitihi au fi suqihi. Di rumahnya ataupun di warungnya. Rawahul bisa ba'ina wa isrina darajah. Dengan 27 derajat lebih baik sholat berjemaah daripada sholat sendiri. Riwayat Imam Muslim. Wow. Hebat. Tapi dia nggak ke masjid. Ditanya orang, Ustadz kok nggak masjid? Kalau saya nggak ke masjid, kenapa rupanya? Karena hadisnya ke masjid. Ah, ya saya kalau ke masjid, siapa yang mengimami anak istri saya? Ah, dilawannya hadisnya. Mana hadisnya orang kalau punya istri disuruh mengimami istrinya? Mana hadisnya? Kalau ini dilakukan, siapa ke masjid? Bapak ke masjid? Enggak, saya punya istri, saya dengan istri di rumah. Kamu? Oh, saya ada istri, saya enggak ke masjid. Saya dengan istri saya di rumah. Bapak? Oh, istri saya 2, saya enggak ke masjid, saya. Terus siapa yang ke masjid? Nah, makanya kita ini tiap hari lah dengar Quran, dengar hadis, dengar Quran, supaya hati kita bersih, supaya kalau datang panggilan agama enggak ngelak lagi, terima terus. Sami'na wa ta'na, dengar, kami taat, udah jalan.
Dan itu jarang hari ini. Jadi cukup 22 tahun selesai perjuangan agama seluruh jazirah Islam. Kenapa? Seluruh anak muda bersatu membangun agama. Paham? Nah, jadi anak muda harus korban banyak. Jangan kita ditipu setan. Saya ini waktu muda senang-senang dong, happy-happy. Nanti kalau udah tua baru tobat. Berapa banyak orang mati belum sempat tua? Betul? Ngapain nunggu tua?